Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar, coba ketua kelas siapkan dulu. Siap berdiri. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kita satu hebat, aku hebat, kamu hebat, Indonesia hebat, satu semangat, semangat, Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Seksi keagamaan, silakan pimpin doa. Kita berdoa mulai. Raditu lillahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada? Masuk semua? Masuk, berarti sehat. Nah, karena sekarang musimnya lomba-lomba 17 Agustus, ya, di mana-mana semuanya siap-siap untuk merayakan HUT RI yang ke 80. Tentunya setiap anak juga latihan itu. Ya, di rumah latihan. Ada yang latihan persiapan karnaval, lomba drum band, lari karung, makan kerupuk, ya. Nah, maka dari itu kesehatan harus tetap tetap melakukan 7 kebiasaan anak. Tahu ya? Oke, tadi sudah sarapan? Sudah sholat subuh? Sudah olahraga? Olahraga ya. Oke, baik. Dan selanjutnya jangan lupa tidur lebih cepat agar bangunnya lebih cepat. Oke, kemarin kita sudah belajar sebagian tentang bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat? Ingat? Bilangan cacah tahu? Enggak tahu atau tahu? Enggak tahu. Kalau enggak tahu ntar lagi kita kasih tahu. Tapi Pak Riko punya sesuatu ini di depan yang istimewa. Ya. Istimewa, terutama sama yang lagi viral sekarang. Apa viral sekarang? Enggak tahu? Yang lagi viral-viral. Kecerdasan artificial. Atau ada yang mengatakan apa? Coding ya, berkait sama coding. Bagi kita akan belajar di sini, Pak Riko enggak banyak ya. Cuma usahakan kalian memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Oke, sudah siap? Kok kayaknya lesu? Tepuk semangat, bisa? Diulang ya? Oke, baik. Kita sudah siapkan di depan. Pak Riko punya pertanyaan. Kalau kalian mau melakukan sesuatu, pertanyaannya berpikir dulu atau lakukan dulu? Pikir dulu baru lakukan atau lakukan dulu baru dipikir? Berpikir baru lakukan,
Terus ada yang lakukan dulu baru dipikir. Berpikir dulu baru lakukan. Jadi kalian itu terutama dalam kehidupan sehari-hari jangan asal bicara dulu. Jaga bicaranya, dipikir dulu baru benar enggak kata-kata saya. Seperti itu. Oke ya. Ini tentang kecerdasan artifisial. Baik. Ya, oke, siap. Tujuan dan pembelajaran. Itu ada gambar otaknya, berarti kita memang dituntut berpikir dulu. Berikutnya tujuan. Untuk apa hari ini kita akan belajar? Siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nanti kita bahasnya ke algoritma desain, enggak kemana-mana. Ada 4 ini ya nanti. Cuma kita fokus ke algoritma desain. Dan yang kedua tujuannya yaitu siswa dapat menerapkan pendekatan komputasional algoritma desain pada bilangan cacah. Nah, jadi kita kombinasikan di sini kecerdasan artifisial ini pada bilangan cacah. Tadi kembali ke nomor 1. Siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Apa komputasional itu sih? Nasional. Oh, nasi berarti. Tambah onal. Komputasional. Komputer. Berarti kita berpikir serupa dengan komputer. Tidak boleh lemot. Kalau lemot, komputernya dibanting-banting. Kelamaan. Jadi kamu kalau lemot hafalan ya akan mengalami seleksi alam, disisihkan. Ada yang tahu? Komputasional baru dengar sekarang istilahnya atau sudah lama? Baru sekarang. Baik, berarti ini ilmu baru menurut kalian ya. Jadi komputasional adalah bagaimana cara kita berpikir melakukan sesuatu mirip komputer. Apa? Efektif, efisien, cepat, tepat. Ya. Tidak ada komputer itu 1 tambah 1 salah, enggak. Ya. Berapa prinsip berpikir komputasional itu? 1, dekomposisi. Jadi dibagi 4 ya. Yang pertama dekomposisi. Apa itu? Mampu memecahkan masalah menjadi bagian lebih kecil. Contohnya seperti ini. Tanggal 1 September, Cipat akan mengadakan ulang tahun. Nah, ulang tahun itu harus dipecahkan. Gimana caranya ulang tahun? Harus ada apa? Kalau ulang tahun, pawai, terus pementasan, terus apa lagi? Apa? Doa bersama lagi. Udah. Ada lagi? Apa? Bazar lagi. Makan tumpeng. Nah, ini harus dipecah. Ya. Harus dipecah. Yang 5 ini tumpeng misalnya. Gimana cara membuat tumpeng? Oh, buat dari kayu. Ya. Ada rangkanya. Kemudian disusun apa? Dikasih apa? Jajan. Nanti yang ngangkat anak putra, soalnya cewek nari. Nah, itu dipecah, baik. Ini mau dikasihkan kelas berapa? Kelas 1 enggak mungkin, kelas atas. Nah, ini dipecah-pecah menjadi bagian ke itu masalah belum masalah pementas. Nah, pementasan dipecah-pecah lagi nanti. Yang main siapa? Oh, kalau nyanyi kelas bawah. Kelas 2 bagian nari, kelas 3 bagian yel-yel. Nah, jadi nanti akan terisi. Itu namanya dekomposisi itu menjadi bagian lebih ke paham ya? Oke, kita lanjutkan. Seperti apa dekomposisi? Kita klik dulu ya. Kayak apa sih dekomposisi? Jadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong. Jadi ini cara kita botolnya disiapkan, alat dan bahan disiapkan, terus langkah-langkah. Ini tentunya kalian sudah tahu ya. Berikutnya kita lanjut ke kecerdasan yang kedua. Komputasional
yaitu abstraksi dan algoritma. Komponen pertama yang akan kita pelajari adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah informasi atau masalah dengan cara menghilangkan detail yang tidak penting. Tujuannya adalah agar kita fokus pada hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fokus pada hal-hal penting seperti lokasi, waktu, transportasi, dan bekal makanan. Itulah contoh sederhana abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya kita belajar tentang algoritma. Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma membantu kita menyusun langkah-langkah secara berurutan dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Kita belajar hari ini untuk menyederhanakan masalah. Kita ada masalah yang besar, kita sederhanakan. Jangan lari dari masalah, ya. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau kamu lari, masalah itu akan tetap ada. Ya, bukan hilang dengan sendirinya, enggak. Harus dipecahkan. Baik. Ini yang disimpulkan dari percakapan yang tadi. Komposisi yaitu kemampuan memecahkan data menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian algoritma desain ini mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Pattern recognize yaitu untuk melihat persamaan bahkan perbedaan pola. Jadi ada pola di sini. Pak Igo kalau menyebutkan angka kalian bisa menyebutkan lanjutannya enggak? 2, 4, 6. Berikutnya 10. Oke. Itu pola. Kalau 20, 30, 40. Itu kelipatan berapa? Kelipatan 10. Oke, termasuk bilangan bulat positif ya. Jadi kita masuk ke materi yang Pak Rigo jelaskan, tapi sebelumnya ice breaking dulu. Nah, ini dia ice breakingnya. Ambil nyanyi boleh, silakan nyanyi. Ke kiri manis sih. Udah ya, kita cukupkan dulu, silakan duduk. Oke, terima kasih. Lumayan ya, lumayan keringetan ya. Oke, belum keringetan. Kalau belum ditambah nanti lagi, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan belajar tentang algoritma desain. Apa itu algoritma desain? Algoritma desain. Ini pernah kalian alami, cuma kita hari ini akan mengulangi. Kita akan membagi dua kelompok ya. Ini kelompok putra cuma putri ini sudah jadi satu. Kita bagi separuh-separuh ya. Ini pindah ke sini, separuhnya pindah ke sana. Nah, gitu ya. Udah, pandu duduk. Bentar lagi ada tantangannya. Siap tantangan? Udah siap ya? Kita akan membuat tantangannya ini per individu dulu. Ya, ada kelompok, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Ini masing-masing cukup menantang. Sudah siap? Tema komputasional kecerdasan artifisial. Subtema pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nama kalian tulis, terus isi nanti kita sepakati. Kamu itu suka gambarnya makanan, mainan, atau apa? Makanan, mainan, apa? Hah? Makanan atau minuman? Makanan, ini. Minuman.
Minuman apa yang kamu pilih? Yang paling enak menurut siapa ini? Catherine. Ayo agak cepat. Agak cepat, jangan lama. Ayo agak cepat, jangan lama. Jus alpukat. Oke. Alpukat ya. Siap ya. Kata kuncinya adalah jus alpukat. Ini Pak Riko bagikan, tolong bagikan ke belakang. Kamu isi kelompok mana yang paling enak nanti. Ya, paling bagus karyanya. Berapa itu? Sudah lengkap. Ini ke belakang. Belakang satu-satu. Langsung diisi, dibaca itu. Ya, tulis namanya, terus dilengkapi. Silakan diisi sekarang. Waktunya 3 menit. Jangan lama. Oke, waktunya 3 menit. Itu diskusikan. Ya, nanti yang dengan kelompokmu itu nanti sekarang individu dulu. Diisi sebagus mungkin. Seimajinasi mungkin. Nanti kita masukkan gambar siapa yang paling bagus. Ya, kita pakai kecerdasan artifisial, mana kita pakai Gemini ya. Kita pakai Gemini. Sudah belum? Diisi dulu. Duh. Sudah? Satu setengah menit lagi. Ceritanya itu membuat gambar apa? Gambar jus alpukat. Tapi gimana caranya orang itu sangat tertarik dengan alpukat kamu. Bayangkan kamu punya outlet ya, atau toko, kafe, dan yang kamu jual itu jus alpukatnya itu. Gimana orang melihat tampilan jus alpukat kamu itu sangat apa ya, menarik, membuat orang lain pengen beli. Sudah belum? Ya, jangan sederhana, harus sedetail mungkin. Semakin detail, semakin cantik dia hasilnya. Jadi orang itu kalau pakai skincare tambah cantik. Ya, iya karena mahal. Semakin detail, ada lipstiknya, alisnya di sini, dirawat. Jangan asal. Oke, sudah siap? Bukan menggambar ya, bukan menggambar. Kamu melengkapi gambar ini. Buatkan saya gambar titik-titik. Buatkan saya gambar apa? Nah, berbentuk titik-titik. Apa bentuknya? Entah bentuknya bentuk gelasnya, ya, dengan warna titik-titik. Kamu isi itu, bukan menggambar. Gambarnya kita pasrahkan sama Mbak ini, Mbak artificial ini, ya. Mbak A ini ya. Sudah? Ayo cepetan. Udah lebih nih waktunya. Ditaburi titik-titik, diletakkan di atas titik-titik, di sampingnya dihiasi titik-titik. 5, 4. Siapa yang sudah selesai? Semakin detail. Oke, Noval. Bacakan, Val. Bacakan, Val. Noval, bacakan punya Noval.
Saya gambar apa? Ya, terus lanjut. Lanjut. Yang lain kumpulkan ya. Terus? Oh, berbentuk apa? Berbentuk apa tadi? Terus? Terus? Oh, gini aja, Noval maju depan. Nah, ini Val. Mana ya? Kumpulkan ya, nanti nyontek punya Noval nanti. Sudah ya? Tunggu dulu Val. Ntar. Boleh diketik. Udah? Wah, ayo cepetan. Udah selesai nih. Ayo kumpulkan. Kumpulkan. Ayo kumpulkan. Sudah? Ada lagi yang lain? Punya siapa ini? Filkan ke sini. Sudah. Mana Gemininya ini? Tidak bawa nih. Nah, mana punya Filkan? Yang mana? Yang ada namanya Pak. Yang ada namanya. Ini. Sudah diketik? Kalau tidak diketik diucapkan. Kan? Yuk, sudah. Punya Noval. Loh, ini hasilnya punya Noval ya? Halo? Hah? Belum. Udah, hasilnya ini punya Noval ternyata. Weh. Duduk. Ini punya Noval. Weh, lumayan lah. Duduk. Ayo Hilkan, ketik sambil duduk di sana. Sudah? Ada yang mau nyoba lagi di sini? Ya, boleh ke sini. Siapa itu? Ini. Nih. Kamu ucapkan ya. Enggak tahu ini merekam atau enggak. Yang mana? Cari. Ada? Ketemu? Nih. Oke, kamu ucapkan. Buatkan saya, siap dah. Bilang. Buatkan saya minuman berbentuk kucing dengan warna pink, kita beli boba, diletakkan di atas meja. Saya kurang mendengar, kamu kurang nyaring katanya itu. Ketik aja, bicara. Buatkan saya minuman berbentuk kucing dengan warna pink, kita beli boba, diletakkan di atas meja, di sampingnya dihiasi buah stroberi. Terlalu cepat mungkin. Diketikkan aja. Sudah punya Wil kan? Sudah? Oke. Perwakilan aja ya. Ini, nah, buku. Ini punya siapa ini? Catherine. Gimana cara ngirimnya ini? HP-nya Budini ini ya? Punya Wilkan sudah? Mana WA-nya? Kekunci guys.
Ini ada passwordnya punya Budini, tidak bisa ngirim Pak Riku. Jadi gambarnya saja yang Pak Riku lihatkan ke kalian, karya dari deskripsi, bukan buatnya ya. Kalau yang buatnya AI ini, deskripsi dari siapa itu? Catherine, ini ya. Nah, bagus mana? Udah ketok. Itu punya Phil kan? Ini punya Catherine. Ya. Itu punya novel. Oh iya, itu punya Noval, ini punya Catherine. Sudah belum? Hah? Enter. Dan ini punya Risma. Risma silakan duduk. Ya. Kalau enggak ada gambarnya, deskripsinya agak error. Punya siapa ini? Punya Risma. Kita lihat hasilnya ya. Ini apa? Nah, ini munculnya stroberi. Berarti ini salah alamat. Karena yang diminta tadi jus alpukat. Jadi ini salah perintah ya. Buatkan saya minuman berbentuk kucing dengan warna pink. Ditaburi boba. Dia tidak ada kata kunci yang menunjukkan dia alpukat. Ya. Nah, maka dari itu betapa pentingnya perintah. Ngerti ya? Betapa pentingnya perintah. Oke. Untuk evaluasi dulu. Yuk, Pak Riko pengen tahu. Pengen tahu dulu. Ini kelompok yang ini karyanya siapa ini? Noval. Oke. Val, dari sini. Apa yang bagus menurut kelompok ini? Komentar silakan, positif negatif boleh, silakan dikomentari dari karya Noval. Silakan, siapa yang mau komentari? Haji Jun, apa? Silakan Haji Jun mau komentar apa Jun? Buah min dan daun min dan jeruk nipis. Kenapa daun min dan jeruk nipis? Karena terlihat bagus. Oh, kamu suka berarti sama ini? Ya. Oke. Yang komentar kritikan siapa? Silakan Risma. Ya? Iya, boleh. Apa? Mau komentar apa? Apa dipegang aja, Gulanya masih kelihatan, belum diaduk. Oh, gulanya masih kelihatan, belum diaduk. Boleh, lanjut. Nah, ya. Itu aja. Oke. Ada lagi? Silakan, enggak ada. Kita komentari dari kelompok ini. Siapa yang mau komentar? Ayo. Siapa? Ya, Pandu, silakan Pandu. Pegang dulu. Silakan Pandu. Komentarnya. Kelihatan seger, ada taburan stroberinya di atas, ada kayak krim-krimnya di atas. Tampilan di sampingnya Bagus, ada buah stroberinya. ini karya Risma. deskripsi dari Risma. kekurangannya apa kira-kira Noval? Ya, itu silakan. Tidak sesuai dengan perintah. Tidak sesuai dengan perintah. Karena itu stroberi yang disuruh jus alpukat. Yang alpukat ya. Oke, terima kasih juga barusan sudah mengomentari hasil temannya. Baik, Pak Ibu, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan kelompok.
Jadi ya kelompok ya tadi gue kasih tantangan karena tadi kita bahas tentang bilangan cacah. Tadi gue minta kamu membuat sampul buku ya. Di sini misinya adalah membuat sampul buku matematika yang di dalamnya, kalau matematika itu kan ada angka-angkanya. Yang angka-angkanya itu meliputi bilangan cacah, bilangan bulat, positif, negatif. Ngerti ya? Paham ya? Nah, nanti dikirim WA. Kalau sudah dibuat, jangan kirim ini punya aku lebih bagus ini. Didiskusikan dulu. Mana ini? Oh, sampul ini lebih keren. Kamu buat satu-satu, diskusikan ya di rumah. Nanti dikirim yang paling bagus. Siap? Oke, ini Pak Diko bagikan untuk ketua kelompoknya. Untuk ketua kelompok. Untuk ketua kelompok. Sudah, silakan dikasihkan. Kita kembali dulu ke tadi. Ini Pak Diko sudah anggap selesai. Sudah ya, tugas kelompoknya sudah, tugas individu sudah. Pak Riko hari ini sudah hampir habis waktunya, ya belajar sama kalian. Refleksi, apa itu refleksi? Bagaimana kesan kamu belajar hari ini? Siapa dulu? Silakan. Menyenangkan dan bisa mendapatkan ilmu lebih banyak. Lebih banyak. Lagi yang lain? Seru. Senang tepat membuat jus pakai AI. Ini membuat gambar jus. Jangan lupa besok ya kita jumpa lagi besok dengan tugas yang sudah ada. Kemudian kita akan menampilkan karya kamu itu, kalian itu ya, ternyata yang paling baik kelompok mana, kelebihan-kelebihannya, karena buku itu terdiri dari apa di sini? Kamu pelajari ya. Apa ada penerbitnya, judul bukunya itu munculkan, kelasnya. Sudah ya? Mungkin itu saja dari Pak Ribu. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa kelasnya dicapu nanti ya. Baik. Silakan disiapkan dulu ketua kelas persiapan untuk ganti pelajaran pulang. Siap berdiri. Kepada saudara berhenti. Hormat gerak. Gerak. Kembali salam. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan pulang. Salam.